Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mannan alladhi 'allama al-insana al-bayan wa 'allama al-insana bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita keharibaan Maulana Azza wa Jal atas inayah taufik hidayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diberikan nikmat yang begitu luar biasa yang kita kenal dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Karena iman kita lah, walaupun secara Islam physically kita ini berpisah jauh, kita sebutkan dengan istilah PJJ, tetapi karena iman kita begitu kuat, acara ini kita laksanakan walaupun kita jumpa melalui udara. Anak sekalian, tradisi di SMA 52 Jakarta ada kajian fikih ibadah. Fikih berbicara tentang hukum-hukum Allah. Al-Quran di dalamnya termasuk fikih, aturan-aturan, adab, hukum-hukum. Cuma di SMA 52 kita hanya khususkan fikih ibadah saja, menyangkut bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bagaimana hubungan kita dengan manusia. Jadi bagaimana vertikal pada Allah disebut dengan hablum minallah, dan horizontal manusia adalah hablum minan nas. Hubungan manusia dengan manusia, social understanding. Kedua-duanya harus harmonis, harus intim, harus bagus. Ketika kedua jalur komunikasi ini tidak seimbang, berat sebelah, maka akan terjadi kekacauan. Anak-anakku, perhatikan kata Allah, diribat alaihimuz zillah aina ma suqifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa musibah malapetaka dimanapun mereka berada, kecuali mereka melakukan hubungan yang harmonis. Ada dua jalur. Pertama, kita melakukan hubungan yang harmonis pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan istilah hablum minallah. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan istilah harmonis antara manusia dengan manusia, antara makhluk dengan makhluk, disebut dengan hablum minan nas. Kedua-duanya ini seimbang, sejalan, baru kita tidak akan mengalami bencana dan malapetaka. Nah, tadi kata Allah surat Al-Imran, apa kata Allah tadi? Dzuribat alaihimuz zillah aina ma suqifu. Akan ditimpa bencana malapetaka dimanapun mereka berada, kecuali melakukan hubungan yang harmonis dengan Allah dan dengan makhluk-makhluknya. Kedua-duanya harus balance, harus seimbang. Baru kita akan menjadi insan kamil, insan yang sempurna, manusia yang sempurna. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, hati kita akan tentram, akan damai. Ini yang dimaksud dengan
keseimbangan, keharmonisan dalam menjalankan kehidupan ini, menjalankan kehidupan di dunia ini, anak-anak sekalian. Anakku mohon maaf ya, pernah kami juga guru-guru agama di SMA 52 melakukan rekaman video. Begitu sudah meningkat kira-kira 20 menit ke atas itu sudah nggak bisa kami kirim melalui WA. Maka mohon maaf, ini terpaksa kalian akan diberikan link dan kalian harus buka YouTube. Maka mohon maaf kalau itu juga akan mengorek budget Anda untuk membeli kuota. Ya, dimaklumi, banyak-banyak istighfar supaya azab ini, musibah ini, bala ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bertatap muka lagi seperti semula atau sedia kala. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikih ibadah, ya, tidak ada istilahnya ini fikih hanya untuk di SMA, hanya untuk di madrasah aliyah, hanya untuk di pondok-pondok pesantren, hanya untuk di perkampungan muslim. Tetapi apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diciptakan engkau wahai Muhammad kecuali merupakan rahmat. Agamamu ini rahmat untuk seluruh umat manusia. Maka Islam wajib diterima oleh seluruh dunia. Seluruh manusia di dunia ini dia cocok dan menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama lain mungkin di Bani Israel, Yahudi di Bani Israel, Injil di Bani Israel, tapi Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak ada perbedaan fikih di pesantren dan fikih di SMA, sama saja. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 122, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintai mereka-mereka yang selalu bertaubat, selalu membersihkan diri daripada dosa-dosa. Dan wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala menyintai mereka-mereka yang selalu bersuci, selalu membersihkan dirinya, suci lahir dan batin, dengan berwudu, dengan tayamum, dengan mandi junub, mandi besar. Semua itu adalah sarana untuk membersihkan diri kita, fisik kita, hati kita, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dan horizontal kepada manusia. Ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Kita tidak bisa main sendiri semau-mau kita. Makanya itu fikih begitu pentingnya, anak-anak sekalian. Fikih itu setiap kita mau tidur sampai kita bangun dan tertidur lagi, kita bicara fikih. Bagaimana kita berpasak pada Allah, aturannya, adabnya. Bagaimana tidur kita, kemana kepala kita, kemana kaki kita arahnya. Kita bangun langsung kemana? Ke kamar kecil. Apa aturannya? Bagaimana adab istinjanya? Bagaimana cara bersuci menurut sunnah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Maka ada aturannya. Menyalahi aturan ini, ya, falaisa minni, Anda tidak akan diterima. Coba innallaha la yaqbalu sholatan. Yang tidak akan diterima sholat yang tidak menggunakan atau tidak bersuci. Ya, bighairi tahuran, tidak akan suci, tidak akan diterima sholatnya manakala mereka tidak berwudu dulu. Seperti itu. Jadi hadis Nabi dan firman Allah ini, mari kita membiasakan diri bagaimana etika kita bersuci. Untuk menghadap Allah, menghadap manusia, kita harus bersuci terlebih dahulu. Bagaimana aturannya? Oleh karena itu, anak sekalian, mari video seksi pertama ini kita akan berbicara tentang adab istinja. Video pertama, adab istinja. Kita akan bagi, ada 3 seksi, 3 bagian, supaya tidak terlalu banyak kita membahasnya. Maka satu tema tentang istinja ini kita bagi
adab istinja, kemudian larangan dalam istinja, kemudian anjuran-anjuran dalam istinja, yang terakhir bagaimana lafaz-lafaz yang kita baca di dalam istinja, sehingga tidak memperbanyak perhatian kita kepada video begitu panjang, begitu rumit, sedikit-sedikit tapi kita paham per section, per seksi, per period gitu loh, per episode, supaya nggak terlalu banyak. Anakku sekalian, perhatikan, kita akan bahas pertama sekarang ini tentang pengertian istinja. Perkataan istinja menurut bahasa ada dua perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis, yaitu tai atau kotoran. Ini bahasa kampungnya itu tai, tapi kurang bagus, itu kotoran atau najis. Adapun menurut istilah syar'i, istilah hukum Islam, istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air atau batu. Jadi istinja adalah cara bersuci dengan menggunakan air atau selain air, yaitu batu, bisa jadi di zaman sekarang itu tisu. Kedua-duanya disebut istinja. Jadi istinja itu kira-kira bahasa apanya ya? Kita bersih-bersih lah. Kita cebok lah bahasa kasarnya kalau di dunia pergaulan kita. Lo udah sudah istinja, sudah kencing, udah pipis. Kamu sudah cebok belum? Kurang lebih begitu bahasanya, cebok. Jadi apa yang Bapak lakukan ini sama dengan di SMA 52. Kita tayangkan PowerPoint-nya, pakai slide itu. Waktunya di pagi hari pada hari Rabu dan hari Jumat, kegiatan keagamaan di SMA 52 di Masjid Baitus Sholihin. Karena keadaan begini, maka kita lakukan dengan jarak jauh, anak-anakku. Kemudian kita meningkat kepada pengertian istijmar. Ya. Istijmar adalah cara menghilangkan sisa buang air, ya. Ada kotoran tadi yang masih nempel di dubur kita dengan menggunakan selain air, yaitu batu atau benda-benda semisalnya, seperti daun boleh atau tisu di zaman sekarang itu. Jadi pemahaman daripada istijmar, kita istinja ini, bersuci ini tidak dengan menggunakan air. Tentunya karena ketiadaan air. Kita saya mau pakai tisu aja, ada banyak orang, nggak bisa. Karena kondisi waktu sholat sudah masuk, kita akan tinggalkan setelah kita belum sempat ada air, belum menemukan air, tidak bisa kita juga tayamum, tapi ada benda-benda semacam itu, maka Majelis Ulama yang kuat boleh beristinja atau bersuci dengan batu atau selain air itu. Ini yang disebut dengan istijmar. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau kita yang memang ragu, ada mazhab yang keras bahwa setelah pulang dari atau setelah menemukan air, dia boleh berwudu kembali dan dia akan dia istinja lagi, baru dia sholat. Ada yang mengatakan diqadha. Tapi sepakat ulama bahwa istijmar adalah pengganti air, seperti itu. Lanjut anak-anakku sekalian. Kita bicara sekarang tentang adab istinja. Ya, adab buang air, buang hajat. Nah, adabnya ini pertama kita akan bicarakan anak-anakku masalah larangannya. Bagaimana kita melarang? Kalau kemarin videonya saya hanya bersuara, tidak muncul wajah saya, maka sekarang kalian akan melihat kan
Kemarin kan cuma suaranya doang, sekarang kelihatan, oh ternyata Ustadz kita ini ganteng juga kan begitu. Nah, kalau tadi kan wah suaranya aja ini, suaranya serak-serak ini kayak siapa namanya, penyanyi siapa itu loh. Tapi sekarang udah lihat wajahnya, pasti Ustadznya ganteng. Kalau cantik kan nggak mungkin, pasti cantik ya. Demikian. Anak sekalian perhatikan larangannya. Apa yang pertama? Ya. Perhatikan yang pertama adalah menghadap membelakangi kiblat. Jadi artinya apa? Kita dilarang untuk menghadapi dan membelakangi kiblat. Menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi menghadap kiblat tidak boleh, membelakangi juga nggak boleh. Ini larangan dalam kita melakukan buang air tadi di kamar mandi. Seperti itu. Yang kedua anak-anakku, jangan di air yang diam. Anda kencing, buang air di air yang diam, tidak berjalan air itu dilarang. Karena kotorannya akan berputar-putar di situ aja, berputar-putar aja, itu tidak akan mengalir kemana-mana. Makanya kita diminta supaya jangan di air yang diam, di kolam yang diam. Boleh di sungai yang airnya lancar, Anda boleh buang air di sana. Yang ketiga anak-anakku, di bawah pohon yang berbuah. Hargai, hormati pohon yang berbuah itu. Di sana banyak keberkahan. Bagaimana kalau orang ingin memetik buah sementara ada kotoran Anda yang bau di situ? Tentunya anak-anakku, wah, itu akan mengganggu. Dan ingat juga banyak kan makhluk-makhluk yang lain seperti bangsa jin yang sedang berteduh di bawah pohon yang rindang. Kita main buang air, main kencing aja. Ini banyak pasien-pasienku ya. Setelah kita ruqyah, kenapa katanya? Diganggu oleh siluman ular. Di mana mereka kencing sembarangan, keluarga ular siluman ular itu kena kencing manusia tersebut. Maka banyak yang mati gara-gara kencing manusia tersebut terhadap bangsa jin. Maka tidak boleh kita sembarang kencing. Juga di jalan, yang keempat, di jalan dan di pinggir jalan. Di jalan akan mengganggu lalu lalangnya manusia. Di pinggir jalan juga sama. Banyak orang yang istirahat di situ juga sama. Seperti ada kru televisi swasta yang di Bali kemarin itu, saat syuting ya, krunya kencing sembarangan, ternyata mengenai keluarga jin yang sedang istirahat kencingnya itu. Wah, kesurupan itu kayak kemasukan itu kru televisi swasta itu. Saya nggak usah sebutkan televisinya, namanya. Tapi kru itu dia kesurupan. Udah banyak itu orang-orang di Bali doa segala macam, tidak berhasil. Ada yang tukang jual-jual bakso itu, orang Madura. Dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, bubar iblis itu. Jadi kesimpulannya, jangan kencing sembarangan, buang air sembarangan, buang hajat sembarangan di jalan dan di pinggir jalan. Yang keempat, yang kelima anak-anakku, di tempat berteduh. Tempat di mana orang-orang selalu selalu berteduh di situ. Ada orang selalu istirahat di situ. Malah kita kencingin tempat itu, tentunya akan mengganggu mengganggu orang-orang yang sedang lewat atau yang ingin istirahat di situ karena kencing kita. Nah, karena hak buang air kita atau karena kotoran kita. Nah, ini Islam melarangnya. Tidak boleh sembarang buang hajat. Kemudian anak sekalian, berikutnya yang nomor 6, larangan yang keenam adalah jangan di tempat yang berlubang. Ada semacam gua, semacam ada lubang kecil kita kencingin, ya.
Di situ juga ada makhluk Allah yang sedang istirahat. Apakah dia ular, apakah dia biawak, atau binatang-binatang yang lain, tidak boleh kita kencingin sembarangan. Karena kencing aja yang mengalir ke air itu bisa luka-luka itu bangsa jinnya. Kalau kena langsung banyak yang tewas dengan kencing Bani Adam. Oleh karena itu tidak boleh kita kencing sembarangan. Ini gara-gara lubang ini, saya lubang ini. Begitu Anda buang air di situ, hajat di situ, bagaimana kalau makhluk yang aneh akan keluar, akan menggigit Anda. Makanya dilarang kita itu membuang hajat, ya, istinja di tempat tanah atau batu yang berlubang. Yang ketujuh anak-anakku, yaitu tidak bercakap-cakap. Nah, di sini juga daripada nggak bercakap saya merokok, ada yang merokok, ya. Akhirnya kita kan tidak boleh keras-keras baca doa, kita boleh zikir dalam hati. Kita boleh zikir dalam hati. Jadi kita tidak boleh bercakap-cakap. Seperti itu. Jangan kita bersuara. Ada juga yang nyanyi di kamar mandi, silakan nyanyi. Tapi kan lagi mandi, tidak sedang buang hajat. Seperti itu. Yang kedelapan anak-anakku, tidak membelakangi matahari atau bulan. Tentunya kita di daerah timur ini, baik ke timur atau ke barat, ya. Karena dia terbit dari timur, terbenam di barat. Maka kita arah angin aja deh, ya. Arah angin bahwa ke timur membelakangi Ka'bah, ke barat menghadap Ka'bah, atau menghadap matahari atau bulan. Sama semua itu terbitnya atau terbenamnya. Ini anak-anakku yang ke-8. Yang ke-9, kita dilarang untuk buang hajat di tempat terbuka. Artinya orang lalu layang bodoh amat. Orang lewat kita lagi buang hajat, masih lah, emang gue pikirin. Otomatis juga ini adalah tentunya tidak dibenarkan oleh fikih, oleh ajaran Islam, oleh hukum Islam. Maka hindari. Harus kita di jamban atau di tempat khusus, di toilet khusus, dan dikunci, di pintunya ditutup untuk menghindari. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak sengaja masuk karena kita tidak mengunci pintunya. Diatur sekarang sudah cukup bagus di mana-mana. Ini kita bicara di kampung. Kecuali memang di pantai nggak ada orang, kita nggak mungkin dong harus bikin jamban dulu baru kita buang hajat, nggak mungkin. Ketika di tempat yang kosong nggak ada orang, kita boleh minggir walaupun sedikit. Ini bukan tempat rekreasi, bukan tempat berteduh, silakan buang air di situ. Karena memang di pantai sepi, nggak ada orang, atau di laut sekalian, kita tidak apa-apa sambil berenang, tidak jadi masalah. Yang penting tidak kelihatan manusia bahwa kita sedang telanjang. Ini yang tidak dibenarkan oleh fikih Islam, anak-anakku. Yang ke-10, ini adalah larangan kita buang air di arah angin. Ya, angin kencang, kita tahu di arah timur sana banyak orang duduk-duduk. Kita buang air, buang hajat di sebelah baratnya, maka angin akan bertiup ke timur, kenalah orang itu. Atau sebaliknya, jangan kita di mata angin, manakala kita tahu bahwa di sebelah kita itu dari barat akan mengalir itu angin ke timur, di mana di timur itu akan ada orang di sana dan kita tahu bahwa banyak orang di sana. Maka ini tidak boleh kita buang air di situ. Carilah tempat yang kira-kira anginnya itu jauh ke belakang, tidak mengenai orang lain. Kita kira-kiralah seperti apa. Tapi manakala itu sepi, nggak ada orang, ya otomatis ya tidak ada pengaruh arah angin. Mau angin kencang, mau angin ribut, nggak ada masalah. Kita sudah kebelet, silakan. Jangan lupa selalu baca doanya. Karena kita yakini betul
bahwa di dalam kamar mandi itu banyak setannya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar daripada godaan setan al-khubs wal khaba'is, yaitu setan laki-laki dan perempuan yang berdiam di kamar mandi. Itu nanti kita akan bahas, anak sekalian, pada seksi ketiga. Seksi berikutnya adalah seksi kedua. Maka ini aja dulu yang Bapak sampaikan. Kita kaji aja dulu sampai pada seksi pertama ini. Sampai jumpa pada seksi kedua, pada periode kedua. Nah, demikian anak-anak sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada saat ini benar-benar mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi menjadi tuntunan dan tuntutan. Dan jangan lupa kewajiban kita untuk menyampaikan kepada sesama. Anda adalah murid, begitu Anda sudah menyampaikan, sudah mendengarkan tausiah ini, ilmu ini, Anda sudah berkewajiban untuk menyampaikannya kepada sanak saudara, kepada orang lain, saudaramu yang seiman dan seagama, seperti itu. Sudah kita memiliki kewajiban itu. Jadi kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik Anda adalah Anda yang mengkaji Al-Quran, mengkaji fikih, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Supaya ini merupakan amal jariah, maka silakan dibagi, dilanjutkan kepada saudara-saudaramu, bahkan kalian nanti sudah menikah, kepada anak dan istri, cucumu, buyutmu, terus sampai berkembang ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada periode berikutnya kita akan membahas tentang bab kedua, sesi kedua, yaitu tentang anjuran istinja. Kalau tadi kan larangan istinja. Terima kasih anak sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wa hadina ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.